Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan general reading untuk zodiak Aquarius di bulan November tahun 2021. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, bahagia, dan sehat selalu ya. Di sini saya akan shuffle kartunya terlebih dahulu ya Aquarius. Kita coba lihat general reading untuk zodiak Aquarius di bulan November tahun 2021. General reading untuk zodiak Aquarius di bulan November tahun 2021. Oke, di bottom of the deck di sini ada kartu King of Pentacles. Kemudian saya akan ambil juga dari Chakra Wisdom dulu ya. Chakra Wisdom, general reading untuk zodiak Aquarius di bulan November tahun 2021. General reading untuk zodiak Aquarius di bulan November tahun 2021. Di sini ada kartu Vanity ya. Kemudian saya akan ambil dari Self Care Oracle Card. General reading untuk zodiak Aquarius di bulan November tahun 2021. General reading untuk zodiak Aquarius di bulan November tahun 2021. Di sini ada kartu Sound Healing ya. Oke Aquarius, di sini saya sudah shuffle kartunya. Kita buka dulu kartunya satu per satu. Di sini ada kartu King of Swords. Kemudian ada kartu Knight of Cups. Lalu ada kartu Eight of Cups. Kemudian ada kartu Temperance. Lalu ada kartu Strength. Kemudian di sini ada kartu Ten of Wands. Lalu ada kartu Queen of Cups. Dan ada kartu Justice, oke. General reading untuk zodiak Aquarius di bulan November tahun 2021. Di bottom of the deck di sini ada kartu King of Pentacles ya. Aquarius ya, di sini aku rasa kamu di sini seperti punya posisi karir yang oke, posisi keuangan yang bagus gitu ya di sini. Dan kamu sebetulnya punya gitu ya, punya kekuatan gitu ya untuk ya dalam hal karir atau keuangan ya di sini, karena kamu sedang ada kestabilan yang sangat kuat ya. Di sini ada Raja Koin gitu ya di sini. Jadi posisi kamu sebetulnya sudah oke gitu ya. Namun di sini ternyata kamu berdealing ya gitu ya di sini, entah ini rekan kerja kamu atau atasan kamu atau mungkin saudara atau di lingkungan sekitar kamu ada seseorang yang di sini King of Swords ya, seseorang yang aku lihat sangat keras gitu ya. Dan
selalu berkomunikasi itu dengan bawaan yang pendapatnya itu ingin diterima gitu ya, karena dia merasa punya kekuasaan, dia merasa punya pengalaman, dia merasa punya pemikiran yang tepat gitu ya di sini, dan dia terlalu ingin menaklukkan gitu kamu atau bahkan orang yang terkoneksi dengan dia atau yang sedang berkomunikasi dengan dia. Dia seseorang yang selalu ingin menaklukkan di sini ya, sehingga pendapatnya itu selalu ingin diterima gitu ya. Kamu merasa tidak nyaman gitu ya, ada 10 of Wands dengan orang ini. Ketika kamu dihadapkan dengan orang ini, kamu merasa enggak nyaman karena dia terlalu memiliki pendapat yang harus diterima gitu ya, sedangkan kamu enggak enggak mungkin enggak sepaham gitu ya, namun dia kekeh gitu, jadi kamu enggak enak aja gitu harus berhadapan dengan dia gitu di sini. Kamu merasa terbebani kalau harus berhadapan dengan orang ini gitu ya. Karena kenapa dia selalu ingin diterima gitu ya? Karena dia merasa punya kedudukan atau merasa punya pemikiran, pengalaman yang menurut dia oke gitu. Kenapa enggak gitu ya untuk menggunakan pola pikir dia gitu. Jadi merasa kalau dia bisa dibilang di sini dia mungkin so pinter gitu ya, so pinter. Sorry ya. Kemudian di sini ada kartu Knight of Cups. Dia merasa kalau dia itu selalu dibutuhkan oleh orang-orang gitu ya. Dan dia juga kadang menyepelekan orang gitu di sini ya. Dia justru orang ini kayak merasa enggak nyaman ya untuk terkoneksi dengan orang ini, namun dia merasa orang-orang itu butuh dia gitu, dan dia itu merasa kalau kurang nyaman juga dia terlalu dibutuhkan gitu. Maksudnya dia merasa orang yang membutuhkan dia itu sebagai beban untuk dia gitu ya. Tapi justru dialah gitu ya beban tersebut gitu ya di sini. Kemudian di sini ada kartu Eight of Cups ya, dan Queen of Cups. Kamu berusaha untuk meninggalkan gitu ya, atau berusaha menjaga jarak gitu ya dengan orang ini gitu, karena kamu ingin melindungi perasaan kamu ingin melindungi mood kamu gitu, karena kalau kamu berhadapan dengan dia, mood kamu rasanya rusak gitu ya di sini. Jadi kamu tidak mau terpancing emosi, kamu ingin ada kestabilan gitu ya dalam emosi, ketenangan jiwa gitu ya. Jadi kamu di sini mencoba menjaga jarak dari orang tersebut, tetapi kamu juga tetap mengasihi dia gitu ya. Tetapi bukan berarti menjaga jarak di sini bukan berarti kamu bermusuhan gitu, bukan berarti niat kamu ingin bermusuhan, bukan, tetapi hanya menjaga jarak agar tidak merusak mood kamu gitu ya, karena sikap dia yang menurut kamu nggak nyaman untuk kamu gitu di sini. Kemudian di sini ada ya temperance itu tadi ya. Sebetulnya kamu ingin kedamaian, ketenangan ya, baik itu secara diskusi atau bekerja atau mungkin pertemanan, dalam berbagai hal sebetulnya kamu ingin ketenangan dan kedamaian. Kalau kamu berhadapan dengan orang yang tadi, kamu merasa ketenangan kamu terancam gitu ya di sini. Dan di sini ada justice ya, dimana aku rasa di sini memang pasti akan ada karma ya dari setiap tindakan gitu ya, dari setiap perilaku gitu ya, akan ada keseimbangan, akan ada karma. Jadi kamu tidak perlu khawatir, biarkan semesta yang menyadarkan orang tersebut ya. Kemudian di sini di cakra wisdom ada vanity ya, kesombongan. Jadi memang kamu berdealing dengan seseorang yang terlalu angkuh gitu ya dalam karir atau dalam pemikiran ya, dalam hal apapun di sini ya, khususnya dalam pemikirannya ya di sini, dan dalam pendapatnya dalam karir gitu di sini ya. Jadi di sini dia terlalu angkuh gitu ya, dan sebetulnya keangkuhan itu mungkin dia ingin membandingkan ya. Biasanya sih orang-orang yang angkuh itu membandingkan misalnya dia dengan siapa gitu. Nah, dia itu butuh validasi gitu ya. Dia butuh validasi apakah dia sudah lebih tinggi misalnya derajatnya dari orang yang dia bandingkan. Itu sebetulnya sikap yang tidak baik gitu ya. Sikap yang tidak baik, dan memang itu hal yang negatif sebetulnya ya, keangkuhan tersebut. Jadi memang di sini diperlukan juga suatu
kesadaran dan transformasi dari orang tersebut ya. Dan yang bisa memberikan kesadaran itu semesta gitu ya, sang pencipta gitu. Jadi biarkan kamu dengan diri kamu ya, tenangkan diri kamu gitu ya. Kamu lakukan tanggung jawab pekerjaan kamu, dan mungkin kalau kamu merasa nyaman untuk jaga jarak dulu dengan orang ini, lakukan itu ya. Kamu punya cara tersendiri untuk bisa menenangkan diri kamu, oke? Kemudian di self care oracle card di sini ada sound healing ya. Mungkin juga kamu ingin ketenangan secara suara ya di sini. Maksudnya mungkin ketika kamu terkoneksi, ketika kamu berkomunikasi dengan orang itu tadi gitu ya, kamu merasa kamu tidak tenang gitu karena dia memberikan komunikasi yang mungkin cerewet ya, atau mungkin bisa jadi yang ucapan-ucapan dia itu enggak menyenangkan gitu ya, membuat mood kamu rusak ya. Dia mengucapkan, ucapan itu kan suara juga ya, mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat kamu down gitu ya, yang membuat kamu tidak ingin lah gitu ya di sini terkoneksi gitu ya. Ya bisa jaga jarak ya. Dan di sini sound healing, kamu merasa ingin mendamaikan ya apa yang kamu dengar gitu ya, apa yang kamu dengar, apa yang kamu pahami dari ucapan orang gitu. Jadi kamu ingin ya mendengar kalimat-kalimat yang baik, yang menenangkan, yang memberi motivasi dan support gitu. Jadi di sini memang kamu memerlukan sound healing ya. Dan di sini juga ada temperance, kamu membutuhkan sekali kedamaian yang aku lihat di sini ya. Kuat sekali ya. Kedamaian dari suara-suara ya, yang tidak membuat kamu nyaman. Oke. Kemudian kita lihat dari camnya ya. Aquarius. Bisa jadi kamu berdealing dengan Sagittarius ya, atau bisa jadi juga ya yang lain ya. Karena ini juga kuat sekali dari temperance Sagittarius itu. Oke. General reading untuk zodiak Aquarius di bulan November tahun 2021. Oke. Di sini ada jangkar ya, dimana memang ketika kamu harus berdiri dengan kokoh dengan karir atau keuangan kamu memang pasti akan ada ujiannya ya. Pasti kamu akan ujiannya seperti ombak dan angin gitu ya, dan kamu harus bisa tetap bertahan di sini ya, harus tetap bisa bertahan dengan hadirnya jangkar. Kemudian di sini ada bintang ya. Memang ada harapan kamu ya terhadap orang ini. Mungkin kamu berharap orang ini bisa menyadari, bisa bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik lagi, yang lebih rendah hati, yang lebih mau memahami pendapat orang lain. Di sini kamu sebetulnya punya harapan yang besar ya terhadap orang ini gitu ya. Dan kamu juga punya harapan pribadi tentunya ya, demi kelancaran dan kesuksesan karir kamu gitu di sini. Lalu di sini ada dinosaurus. Kita sebetulnya ya, ini nasihat untuk kita semua gitu ya. Layaknya dinosaurus. Sebentar, layaknya dinosaurus di sini ya. Dinosaurus itu yang kita tahu adalah hewan yang memang besar, memang kuat, memang tangguh gitu ya. Hewan-hewan kecil bisa lah gitu ya kan dimakan oleh hewan dinosaurus ini gitu ya pada zamannya ya, di masa lalu. Namun walaupun dinosaurus ini begitu besar, tetapi hancur juga gitu ya oleh semesta, hancur juga oleh sang pencipta ya, karena menghendaki gitu ya, dan semesta yang bekerja gitu kan. Sang pencipta menghendaki dinosaurus punah. Kemudian semesta ya memberikanlah meteor jatuh agar dinosaurus ini punah gitu. Nah, di sini kan seberapapun kekuatan yang kita punya tentu akan hilang, tentu akan punah juga kalau sang pencipta menghendakinya dan semesta menjadikan itu terjadi gitu ya. Seperti dinosaurus ini, semesta kan seperti memberikan hantaman meteor yang begitu dahsyat sehingga punah. Nah,
tidak menutup kemungkinan manusia juga seperti itu. Jadi disarankan memang tidak seharusnya kita terlalu sombong, tidak sombong ya, jangan terlalu lagi, malah jangan sombong gitu ya. Tidak sepatutnya kita sombong, tidak sepatutnya kita angkuh gitu ya. Karena hewan yang besar aja itu ada masanya gitu. Manusia juga apa namanya? Karir manusia juga atau hal apapun juga pasti ada masanya gitu ya. Jadi tetap kita menyadari kalau kita hidup itu numpang ya, maksudnya numpang kepada Sang Pencipta dan numpang juga di bumi ya, di sini di bumi, di alam semesta ini gitu. Kemudian di sini ada kelinci ya, dimana ya memang kamu agak sedikit nggak nyaman gitu ya dengan seseorang tersebut karena bermanis ya, berkata-kata manis gitu ya. Ya mungkin untuk menggait perhatian dari beberapa orang gitu ya, agar mendukung dirinya gitu. Namun kamu tidak perlu khawatir dengan situasi tersebut ya, karena kalau memang sudah takdirnya untuk kamu, sudah memang milik kamu, tentu itu akan menjadi milik kamu ya. Yakin dengan cara kerja semesta ya, dengan keadilan dari semesta gitu ya, dan pasti akan ada karma dari setiap tindakan kita. Oke? Cukup ya untuk general reading zodiak Aquarius di bulan November tahun 2021. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan terima kasih yang sudah like, comment, share, and subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. See you next time. Bye-bye.